本体中年轻一代，毒老怪在日月帝国的突袭中的魂力运转与我完全不同。玄老，有件事我想向您。作为方圆百里的天地元力，魂力波动，有人在宇浩的时候就已经这里汇聚过来。当我想动，这究竟是一种怎样的？不死了！让我。 Setelah memasuki ruang pavilion Dewa Laut, Yuho meminta maaf kepada Elder Swan karena telah mengganggu waktunya di tengah malam. Namun Elder Swan mengatakan, bagaimana mungkin dia memiliki waktu untuk beristirahat, sementara situasi di benua ini menjadi begitu menyedihkan. Elder Swan tidak menyangka jika kerajaan Matahari Bulan telah menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Elder Swan mengatakan jika kerajaan jiwa surgawi telah kehilangan 2/3 dari wilayah mereka, sementara pasukan kerajaan jiwa surgawi yang tersisa telah bertemu dengan kerajaan bintang Luo dan kerajaan bintang Dowling dan telah mempertahankan wilayah terakhir mereka. Namun akan sulit bagi mereka untuk mempertahankannya, sehingga kerajaan jiwa surgawi telah mengirimkan seseorang ke akademi untuk meminta bantuan. Sementara kerajaan Dowling juga telah mengirimkan pasukan mereka ke kerajaan jiwa surgawi. Yuho yang mengetahui jika hal ini akan terjadi tidak terlalu terkejut ketika mendengar penjelasan dari Elder Swan. Yuho beranggapan jika pemikiran kerajaan Dowling sangatlah sederhana dan mereka hanya berharap dapat menjauhkan musuh dari perbatasan mereka dan mempertahankan pertempuran di kerajaan jiwa surgawi. Yuho juga sudah mengetahui jika kerajaan jiwa surgawi akan meminta bantuan kepada pihak akademi. Hal ini karena sekte pelindung negara kerajaan jiwa surgawi yaitu sekte tubuh tidak dapat melindungi mereka dari serangan kerajaan Matahari Bulan. Elder Swan mengatakan meski akademi Shrek lebih kuat daripada sekte tubuh, namun Shrek adalah sebuah akademi dan bukan sekte, sehingga membuat Elder Swan sedikit ragu untuk mengirimkan bantuan. Tak lama kemudian, Yuho meminta kepada Elder Swan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Sementara Elder Swan mengatakan jika sejujurnya dia tidak pandai menjadi seorang pemimpin. Hidupnya bebas tanpa beban ketika Elder Moon masih ada. Namun sejak Elder Moon pergi dari benua ini, Elder Swan harus menggantikan Muan untuk menjadi ketua pavilion Dewa Laut. Elder Swan akhirnya benar-benar dapat memahami beratnya menjadi seorang pemimpin pavilion Dewa Laut. Elder Swan berharap jika kerajaan Matahari Bulan dapat menunda serangan mereka hingga Yuho dewasa, sehingga Elder Swan akan memberikan jabatannya kepada Yuho. Yuho berjanji jika dia akan bekerja keras untuk tumbuh menjadi dewasa dan memberikan segalanya untuk akademi. Namun Elder Swan mengatakan jika saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengerahkan seluruh kemampuan Yuho, jika pada akhirnya mereka tidak dapat mempertahankan diri dari kerajaan Matahari Bulan. Elder Muon meminta kepada Yuho untuk tetap hidup, di mana Yuho dan para pemuda lainnya merupakan harapan bagi akademi. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat jantung Yuho terasa berdebar kencang. Yuho dapat merasakan beberapa tanda buruk dalam ucapan Elder Swan. Sementara Elder Swan tidak menyangka jika Yesui ternyata masihlah hidup. Ditambah lagi dengan adanya Long Xiaoyao, kecuali bersama Dewa Binatang, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Yuho kemudian bertanya kepada Elder Swan, bisakah mereka mengumpulkan beberapa sekte tersembunyi untuk bersatu dan melawan kerajaan Matahari Bulan? Elder Swan mengatakan jika dia sudah melakukannya dan beberapa sekte telah setuju untuk bergabung. Namun alat pemandu jiwa kerajaan Matahari Bulan jauh lebih canggih daripada mereka. Elder Swan juga mengatakan jika dia telah mendapatkan beberapa laporan terperinci dari kerajaan jiwa surgawi. Kerugian yang dialami oleh kerajaan Matahari Bulan dan kerajaan jiwa surgawi adalah 1/10. Bahkan dengan adanya sekte tubuh sebagai pertahanan kota, kerugian yang dialami oleh kerajaan jiwa surgawi masihlah cukup besar dibandingkan dengan kerajaan Matahari Bulan, sehingga sulit dibayangkan pertempuran seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Dikarenakan Yuho sebelumnya telah membantu kerajaan Xingluo merebut kembali pegunungan Mingdo, hal ini dapat menahan kerajaan Matahari Bulan untuk sementara waktu. Dikarenakan waktu sangat penting bagi mereka, Elder Swan telah memerintahkan sekte Tang untuk menunda penjualan alat jiwa mereka dan lebih fokus terhadap pembuatan alat jiwa untuk melengkapi pasukan pertahanan kota Shrek. Elder Swan berharap jika pasukan pertahanan kota Shrek dapat membalikan situasi di medan perang.
Mendengar hal ini, Yuho dapat memahami tekanan yang dialami oleh Elder Swan. Elder Swan meminta kepada Yuho untuk segera beristirahat. Setelah beristirahat dalam beberapa hari, Yuho akan membantu Sekte Tang dalam pembuatan alat jiwa. Semua sumber daya akademi dan 3 kerajaan telah diberikan untuk mendukung Sekte Tang. Elder Swan berharap jika Sekte Tang akan menjadi kunci hasil akhir perang nantinya. Setelah kembali ke dalam Sekte Tang, Yuho segera berkultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara semua orang di Sekte Tang sedang disibukkan untuk membuat alat pemandu jiwa. Keesokan harinya, Yuho segera menemui Bebe. Namun Bebe mengatakan jika mulai saat ini, dia tidak memperbolehkan Yuho melakukan misi apapun tanpa izinnya. Hal ini seketika membuat Yuho merasa terkejut. Yuho kemudian segera kembali ke dalam pavilion Dewa Laut untuk bertanya teknik pengendalian jiwa di Tian. Sehingga Elder Swan menjelaskan ketika seorang master jiwa menjadi titel Douluo, kekuatan jiwanya akan berubah dari wujud cair menjadi padat. Hal ini disebut sebagai hambatan rank 90 dan master jiwa akan mendapatkan cincin jiwa ke-9-nya untuk menjadi titel Douluo. Sehingga hal ini merupakan hambatan yang paling sulit ditembus oleh sebagian master jiwa, menjadikan master jiwa titel Douluo sangatlah langka. Elder Swan mengatakan jika Yuho seharusnya sudah menghadapi banyak musuh yang memiliki gelar titel Douluo. Apakah Yuho menyadari titel Douluo di peringkat yang sama namun memiliki kemampuan yang berbeda? Meski Yuho menyadari, namun Yuho beranggapan, bukankah hal ini disebabkan oleh roh pelindung yang mereka miliki? Meski hal ini berhubungan dengan roh pelindung yang mereka miliki, namun semakin kuat roh pelindung yang dia miliki, maka semakin besar pula kekuatan jiwa yang dapat dia simpan. Elder Swan menjelaskan jika seorang master jiwa dapat melepaskan tubuh sejati roh pelindung jika orang tersebut sudah mencapai sakit jiwa, dan tubuh sejati roh pelindung dapat membantu menyimpan sebagai kekuatan jiwanya. Namun dikarenakan kekuatan jiwa Yuho lebih besar daripada master jiwa lainnya di peringkat yang sama, maka Yuho tidak akan menyadari hal ini. Selain hal tersebut, Yuho juga memiliki roh pelindung ganda. Elder Swan mengakui jika penelitian Yuho berjalan ke arah yang benar. Situasi yang diceritakan oleh Yuho merupakan gambaran seperti inti jiwa yang hanya dimiliki oleh seorang titel Douluo. Inti jiwa selalu berputar untuk menyerap kekuatan jiwa dari dunia luar. Elder Swan mengatakan jika lubang hitam yang Yuho lihat pada Ditian merupakan inti jiwanya. Elder Swan mengatakan jika kekuatan jiwanya telah mencapai level 98 dan berhasil mengendalikan kekuatan spasial. Sambil mengulurkan tangannya, Elder Swan memperlihatkan kekuatan jiwa tipe bumi kepada Yuho. Sebuah lubang hitam kecil kemudian terbentuk dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Elder Swan beranggapan jika seperti inilah seharusnya keadaan tubuh Ditian. Tak lama kemudian, Yuho menutup kedua matanya dan energi spiritual mulai mengalir ke dalam seluruh tubuhnya. Melihat hal tersebut, Elder Swan mengakui jika Yuho masih tenang sama seperti biasanya. Ketika Yuho kembali membuka kedua matanya, dua mata Yuho sudah tertutup dengan aura emas. Kekuatan jiwa Yuho kemudian mulai berputar di kedua tangannya dan berubah menjadi padat, sehingga wajah Yuho kemudian berubah menjadi serius. Sementara itu, Elder Swan tidak menyangka jika seorang petapa jiwa dapat melakukan hal seperti ini. Namun pandangan Elder Swan kemudian berubah menjadi serius dan bersiap untuk menolong Yuho dalam situasi apapun. Ketika Yuho masih terus mempertahankan kekuatan jiwanya, sebuah lubang hitam di dalam lautan spiritual Yuho kemudian terbentuk. Namun Elder Swan meminta kepada Yuho untuk tidak perlu khawatir. Elder Swan ingin mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh Yuho. Ketika tubuh Yuho terus menyerap energi yang berada di dalam pohon emas, mata takdir Yuho kemudian secara perlahan mulai terbuka. Elder Swan merasa terkejut setelah mengetahui jika kekuatan spiritual Yuho menjadi semakin kuat. Sebuah fluktuasi energi spiritual kemudian menjulang ke atas langit di atas pavilion Dewa Laut, sehingga hal ini mengejutkan para tetua pavilion Dewa Laut. Elder Swan mengetahui jika Yuho telah menggunakan lebih dari 80% kekuatan jiwanya dan masih mampu mempertahankan diri, sehingga membuat Elder Swan merasa terkejut. Elder Swan kemudian memberitahu Yuho jika kekuatan jiwanya akan menampilkan karakter dari roh pelindungnya. Jika Yuho benar-benar dapat membangun inti jiwa, mungkin Yuho saat ini dapat mencapai peringkat 89 dalam waktu singkat. Elder Swan kemudian meminta kepada Yuho untuk mempertahankan kemampuan jiwanya.
di mana hal ini merupakan kesempatan besar bagi Yu Hao. Namun sebelum pembentukan inti jiwa benar-benar berhasil, Yu Hao hampir tidak lagi memiliki kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya. Wajah Elder Swan kemudian berubah menjadi serius ketika melihat hal ini. Elder Swan menyadari jika Yu Hao tidak akan mampu bertahan lebih lama. Tidak berselang lama, ketika Elder Swan ingin bertindak untuk menyelamatkan Yu Hao, Skydream kemudian muncul di belakang tubuh Yu Hao dan membentuk sebuah perisai refleksi kehidupan. Skydream mengatakan jika dia ada di sini untuk melindunginya. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual Yu Hao terus meningkat, bahkan hampir sebanding dengan seorang master jiwa titel Douluo.